warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwadapar. Oke, sebelum memulai pembahasan inti dari sistem informasi, saya di sini akan menjelaskan latar belakangnya. Sistem informasi telah memberikan nilai tambah baik dalam proses produksi, manajemen, kualitas pengambilan keputusan, pemecahan masalah, hingga keunggulan kompetitif yang sangat bermanfaat dalam kegiatan suatu lembaga. Pada era sekarang ini, informasi dirasa menjadi kebutuhan hidup semua kalangan masyarakat, seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Dalam banyak hal, informasi telah mampu mengguncang berbagai bidang kehidupan masyarakat, salah satunya di bidang perekonomian. Dengan perkembangan ilmu teknologi informasi telah banyak mengubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat Indonesia dalam kehidupannya. Dan peran teknologi informasi telah membawa era baru ke perkembangan di segala bidang. Namun, perkembangan tersebut belum diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang menentukan keberhasilan suatu lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian dan konsep dasar sistem. Pengertian sistem menurut para ahli, yang pertama ada menurut FAT. Menurut FAT, pengertian sistem adalah suatu himpunan benda nyata atau abstrak yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, saling mendukung, yang secara keseluruhannya bersatu dalam suatu kesatuan. Yang kedua ada menurut Mulyadi. Mulyadi menyatakan bahwa pengertian sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Yang ketiga ada pengertian sistem menurut Winarno, yaitu sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut dari ketiga para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pengertian sistem adalah kumpulan komponen atau subsistem yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian tersebut dapat dirinci lebih lanjut tentang pengertian sistem secara umum, yaitu yang pertama, setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Yang kedua, unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. Yang ketiga ada unsur tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang keempat, suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Nama saya Nur Hayati, NIM-nya 1808203050. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu pengertian dan konsep dasar informasi dan sistem informasi. Yang pertama, pengertian informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data. Data kenyataannya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian yaitu kejadian yang terjadi pada saat tertentu. Pengertian informasi menurut Kusrini adalah informasi yaitu data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berguna bagi pengguna yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau untuk mendukung sumber informasi. Pengertian informasi menurut Yogianto yang dikutip oleh Mahmud adalah informasi diartikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Jadi, informasi adalah data yang diproses ke dalam bentuk yang lebih berarti bagi penerima dan berguna dalam pengambilan keputusan sekarang atau untuk masa yang akan datang. Yang kedua yaitu pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah
kumpulan atau susunan yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta tenaga pelaksanaannya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung untuk menghasilkan suatu produk. Definisi sistem informasi menurut Azhar Susanto adalah sistem informasi yaitu kumpulan dari subsistem apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Menurut O'Brien, mengatakan bahwa komponen sistem informasi terbagi atas beberapa hal. Yang pertama, sumber daya data atau sebagai data dan pengetahuan. Yang kedua, sumber daya manusia atau sebagai pemakai akhir dan ahli SI. Yang ketiga, sumber daya software atau sebagai program dan prosedur. Yang keempat, sumber daya hardware atau mesin dan media. Yang terakhir, sumber daya jaringan sebagai media komunikasi dan dukungan jaringan. Berdasarkan dari pernyataan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Selanjutnya saya Sinariati akan menjelaskan materi tentang konsep dasar informasi. Informasi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah information yang berasal dari kata information bahasa Prancis. Kata tersebut diambil dari bahasa Latin yaitu informationem yang artinya ide, gagasan, garis besar. Sedangkan menurut istilah, informasi adalah suatu data yang sudah diolah atau diproses sehingga menjadi suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima informasi, yang memiliki nilai bermanfaat. Sumber dari informasi ini yaitu data. Data adalah fakta-fakta, angka-angka, atau statistik yang dapat menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. Dalam proses pemenuhan kebutuhan informasi, ada beberapa ciri yang harus dimiliki oleh perusahaan. Menurut Denny Darmawan, ada 6 ciri dari informasi yang dapat memberikan makna bagi pengguna. Di antaranya, yang pertama, amount of information atau kuantitas informasi. Informasi yang diolah oleh prosedur pengolahan informasi mampu memenuhi kebutuhan banyaknya informasi. Yang kedua, quality of information atau kualitas informasi. Informasi yang diolah oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan kualitas informasi. Yang ketiga, recency of information atau informasi aktual. Informasi yang diolah oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi baru. Yang keempat, relevant of information atau informasi yang relevan atau sesuai. Informasi yang diolah oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi. Yang kelima, accuracy of information atau ketepatan informasi. Informasi yang diolah oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi. Yang keenam, authenticity of information atau kebenaran informasi. Informasi yang dikelola oleh sistem pengolahan tertentu mampu memenuhi kebutuhan informasi yang benar. Ciri-ciri dari informasi tersebut idealnya memiliki oleh informasi yang dibutuhkan ketika kita akan merumuskan atau membuat kebijakan tertentu, sehingga tindakan atau aktivitas yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pemakaian informasi yang dimaksud. Karakteristik informasi yang baik yaitu ada 4. Yang pertama, informasi harus berhubungan dengan urusan dari masalah yang penting bagi penerima informasi atau orang yang membutuhkan informasi. Yang kedua, informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak memiliki bias
atau menyesatkan. Informasi yang dihasilkan harus mencerminkan maksudnya atau tujuannya. Yang ketiga, informasi harus ada ketika dibutuhkan. Yang keempat, informasi mempunyai manfaat untuk pemakainya. Laporan-laporan dari sistem informasi dapat memberikan informasi pada manajemen mengenai permasalahan yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bukti yang berguna dalam menentukan tindakan. Halo, perkenalkan nama saya Qurratul Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi manajemen. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan atau berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Jadi, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung informasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan juga menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya. Jadi, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan pengolahan transaksi yang sangat berguna untuk kepentingan organisasi, juga banyak memberikan dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan. Namun, secara umum sistem informasi manajemen dapat dikatakan sebagai sebuah sistem manusia dan mesin yang terintegrasi dalam menyediakan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan penentu alternatif tindakan dalam sebuah organisasi sistem tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai tentang pengertian sistem informasi manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang akan menjelaskan tentang konsep sistem informasi manajemen. Terima kasih. Selanjutnya, saya Nadia Surya Permana ingin melanjutkan materi yang kedua, yaitu konsep sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau Management Information System atau sering dikenal dengan singkatannya MIS merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. SIM atau Sistem Informasi Manajemen dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Lebih lanjut, bahwa SIM selalu berhubungan dengan pengolahan informasi yang didasarkan pada komputer atau Computer-Based Information Processing. SIM merupakan kumpulan dari sistem-sistem informasi. SIM tergantung dari besar kecilnya organisasi dapat terdiri dari sistem-sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System, menyediakan informasi dari transaksi keuangan. Yang kedua, sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System, menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan pemasaran, kegiatan penelitian, pasar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pasar. Yang ketiga, sistem informasi manajemen persediaan atau Inventory Management Information System. Yang keempat, sistem informasi personalia atau Personnel Information System. Yang kelima, sistem informasi distribusi atau Distribution Information System. Konsep pokok sebuah sistem informasi manajemen bukanlah sekedar suatu perkembangan teknologis. SIM berhubungan dengan organisasi dan dengan manusia pengolahannya. Oleh sebab itu, pemahaman utuh terhadap sistem informasi keorganisasian berdasarkan komputer harus juga termasuk memahami
konsep-konsep yang berhubungan dengan informasi. Pemakaian informal dan nilai informasi. Tanggapan berikut memperkenalkan konsep-konsep utama secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudi Tegar Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi sistem informasi perbankan ini. Seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya tentang pembahasan inti dari materi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya yang pertama, secara sederhana suatu sistem dapat diartikan dengan sebagai suatu sekumpulan atau himpunan dari sebuah unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan juga terpadu. Yang kedua, sistem informasi sekarang ini peranannya tidak hanya sebagai pengumpul data saja, dan mengolahnya menjadi informasi berupa laporan-laporan keuangan, tetapi juga mempunyai peranan yang lebih penting dalam menyediakan informasi bagi manajemen untuk fungsi-fungsi perencanaan, alokasi sumber daya, pengukuran, dan juga pengendalian. Yang ketiga atau yang terakhir adalah sistem informasi manajemen merupakan serangkaian subsistem informasi yang secara menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasikan data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat seorang manajer atas dasar kriteria mutu yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan, organisasi, maupun lembaga. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.